Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas PGRI Sumatera Barat, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Program Studi Bimbingan dan Konseling, Sesi 24D Semester 2. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas kuliah Psikologi Kepribadian dengan dosen pengampu Bapak Triyono MPD. Kami dari kelompok 5 yang terdiri dari 5 anggota yang masing-masing bekerja sama. Yang pertama yaitu Sri Rita Agustina dengan NIM 2402060111. Yang kedua, Forenbi Dwi Lazimi dengan NIM 2402060130. Yang ketiga yaitu Wafia Hamid dengan NIM 2402060120. Yang keempat yaitu Alfiana Dezaki 2402060106. Terakhir dengan saya sendiri yaitu Supia dengan NIM 2402060107. Baiklah, itulah nama anggota dari kelompok 5. Selanjutnya kita akan masuk kepada pembahasan materi tentang teori kepribadian psikoanalisis sosial. Dasar pemikiran teori kepribadian Karen Horney. Yang pertama, penolakan terhadap biologisme Freud. Horney tidak setuju dengan pandangan Freud yang menekankan peran dorongan biologis seperti insting seksual sebagai faktor utama dalam pembentukan kepribadian. Ia berpendapat bahwa faktor sosial dan pengalaman individu, terutama di masa kanak-kanak, lebih berpengaruh terhadap perkembangan kepribadian. Kedua, konsep kecemasan dasar, basic anxiety. Horney menyatakan bahwa anak-anak yang merasa tidak aman, ditolak atau tidak mendapatkan cinta dan perhatian yang cukup dari orang tua akan mengalami kecemasan dasar. Kecemasan ini berasal dari lingkungan yang tidak bersahabat dan menyebabkan individu mengembangkan strategi tertentu untuk mengatasinya. Yang ketiga, penekanan pada faktor sosial dan budaya. Horney menekankan bahwa perbedaan gender dalam kepribadian bukan berasal dari faktor biologis, seperti yang diklaim Freud, misalnya konsep iri atau penis, tetapi lebih karena konstruksi sosial dan pengalaman budaya yang berbeda bagi pria dan wanita. Materi yang kedua yaitu prinsip-prinsip utama kepribadian menurut Karen Horney. Konsep utama Karen Horney adalah kecemasan dasar, yaitu perasaan terisolasi dan tidak berdaya dalam dunia yang berpotensi bermusuhan. Kecemasan ini timbul dari pengalaman masa kanak-kanak yang tidak memuaskan, seperti kurangnya kasih sayang, penolakan, atau perlakuan yang tidak konsisten dari orang tua. Yang kedua yaitu kebutuhan neurotik. Horney mengidentifikasikan 10 kebutuhan neurotik yang merupakan cara individu mengatasi kecemasan. Kebutuhan-kebutuhan ini menjadi neurotik ketika bersifat kompulsif, tidak realistis, dan menyebabkan konflik internal. Yang ketiga yaitu citra diri ideal. Individu yang mengalami kecemasan dasar mengembangkan citra diri ideal yang tidak realistis sebagai cara untuk mengatasi perasaan tidak berharga. Citra diri ideal ini mencakup kualitas-kualitas yang diidamkan, tetapi seringkali bertentangan dengan dirinya sendiri. Yang keempat yaitu pengaruh sosial dan budaya. Horney menekankan bahwa faktor sosial yang budaya memainkan peran penting dalam pembentukan kepribadian. Norma-norma budaya, nilai-nilai, dan ekspektasi sosial yang mempengaruhi bagaimana individu mengalami dan mengatasi kecemasan dasarnya. Yang ketiga, struktur kepribadian. Yang pertama, teori psikoanalitik terdiri dari ID, yaitu bagian primitif dan instinktif dari kepribadian, beroperasi berdasarkan prinsip kesenangan, mencari kepuasan segera dari kebutuhan dan keinginan. Yang kedua, ego, yaitu bagian rasional dan logis dari kepribadian, beroperasi berdasarkan prinsip realitas,
berusaha menyeimbangkan tuntutan ID dan superego. Yang ketiga, superego, yaitu bagian moral dan etika dari kepribadian berisi nilai-nilai dan norma-norma yang dipelajari dari orang tua dan masyarakat. Yang kedua, teori psikologi individual. Yang pertama yaitu diri kreatif, inti dari kepribadian yang bertanggung jawab atas tujuan, nilai, dan gaya hidup individu. Yang kedua, gaya hidup, yaitu pola perilaku dan kebiasaan yang unik bagi setiap individu. Yang ketiga, minat sosial, perasaan, keterhubungan, dan kepedulian terhadap orang lain merupakan faktor penting dalam kesehatan psikologis. Yang ketiga, teori psikologi analitik, terdiri dari ego, yaitu pusat kesadaran yang bertanggung jawab atas pikiran, perasaan, dan ingatan sadar. Yang kedua, ketidaksadaran pribadi, berisi pengalaman-pengalaman yang terlupakan atau tertekan. Yang ketiga yaitu ketidaksadaran kolektif, yaitu lapisan ketidaksadaran yang diwariskan yang berisi arketipe universal. Yang keempat, arketipe, adalah pola dasar pikiran dan perilaku yang diwariskan seperti persona, anima atau animus dan shadow. Yang keempat yaitu teori kepribadian Karen Horney. Yang pertama, kecemasan dasar, yaitu perasaan terisolasi dan tidak berdaya dalam dunia yang berpotensi bermusuhan. Yang kedua, kebutuhan neurotik, yaitu strategi pertahanan diri yang tidak sehat untuk mengatasi kecemasan dasar. Terbagi menjadi 3 kategori, yaitu bergerak menuju orang lain, bergerak melawan orang lain, dan bergerak menjadi orang lain. Yang keempat yaitu dinamika kepribadian, terdiri dari perkembangan kepribadian, yaitu kepribadian seseorang dapat berubah sepanjang hidup. Proses perkembangan ini melibatkan interaksi antara faktor genetik dan lingkungan. Yang kedua, keterbukaan terhadap perubahan. Beberapa orang lebih terbuka terhadap perubahan dalam kepribadiannya, sementara yang lain lebih cenderung mempertahankan pola perilaku dan cara berpikir yang telah terbentuk sejak lama. Yang ketiga yaitu pengaruh lingkungan sosial. Lingkungan sosial seperti keluarga, teman, dan masyarakat sangat mempengaruhi dinamika kepribadian. Selanjutnya, perubahan dalam nilai dan tujuan. Seiring berjalannya waktu, individu mungkin mengalami perubahan dalam nilai dan tujuan hidup mereka. Yang terakhir yaitu pengaruh pengalaman hidup dan stres. Pengalaman hidup baik yang positif maupun negatif dapat mempengaruhi dinamika kepribadian. Pengalaman traumatis atau peristiwa besar dalam hidup seperti kehilangan orang yang dicintai, perceraian, atau perubahan besar lainnya bisa menyebabkan perubahan dalam cara seorang berpikir, merasa, atau bertindak. Perkembangan kepribadian. Perkembangan kepribadian dapat didefinisikan sebagai perubahan dan pematangan karakteristik psikologis seseorang yang berlangsung sepanjang hidupnya. Ini mencakup perkembangan pola pikir, emosi, perilaku, nilai-nilai, dan cara berinteraksi dengan lingkungan sosial. Perkembangan kepribadian dimulai sejak masa kanak-kanak dan terus berlanjut hingga dewasa. Implikasi teori kepribadian psikoanalisis sosial terhadap bimbingan dan konseling. Implikasi teori kepribadian psikoanalisis sosial terhadap bimbingan konseling ada 6. Pertama, membantu konseling menyadari aspek tidak sadarnya. Kedua, membantu konseling memenuhi fase perkembangan yang tidak terpenuhi. Ketiga, memotivasi konseling untuk keluar dari tekanan yang tidak sesuai dengan akal sehat. Keempat, membantu konseling membentuk kembali struktur karakter individual. Kelima, membantu konseling mengalami kembali pengalaman masa kanak-kanak. Keenam, membantu konseling merekonstruksi kepribadian individu. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyaksikan video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.